warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulilladzi waffaqa ibadahul mu'minina li adai a'mali shalihat wa sarah sudur awliya'il muttaqina bil imani wa ma jaa'a bi rasulihi min hikmati wal ayat wa kashafa an qulubi ahbabi khababal jahalat wal dhalalat wa yassara lahu min baqiyati shalihat ma yataba'una bi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matan wa rabbuka yahluku ma yasha' wa yakhtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa ashkuru ala ma sadahu min an'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayat wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qurratuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ahli ilmi wa ahli aradin wa samawat adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsyih wa midada kalimatih gulamada qarakat dhakirun wa ghafara adhikal ghafilun wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Ya muslimun wal muslimat hadirin jami'an Majelis Ta'lim Al-Munawwarah rahimahullah, ittaqullah haqqa taqwa wa ashkuruhu farrabiu man sakarah wa ashkuru asnatakum bilikri fasa'idu man dakarah wa qawluhu ta'ala innal ladhina yatlul kitab Allah wa aqamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim rasulih. Sore hari ini tepatnya tanggal 18 pada hari Minggu di kediaman Bapak Asmi, yang mana setiap rutinitas kita ajarkan kitab hikmah, yang mana judulnya Tajul Hikmah, artinya tajul adalah mahkota. Mahkota hikmah, hikmah artinya kebijaksanaan. Yang mana sampai di sini halaman 9. Maka yang disebut di sini asal usulnya dari usul wal usul, orang yang cinta kepada dunia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala Nabi Muhammad SAW, man ahabba dunya rasu kulli khotiyah. Barang siapa
hidupnya cinta kepada dunia, salah satu bagian cinta dunia ini pokok sumber dari kesalahan. Hadis ini sahih, yang mana diangkat dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Maka untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, kita diperintahkan untuk berserikat dengan orang-orang saleh. Kata-kata berserikat artinya kita menghimpun diri ini kumpul sama lingkungan orang-orang yang baik. Diperumpamakan seperti orang yang dapat lindungan dari Allah Ta'ala di zaman Nabi Nuh. Bahteranya kapalnya Nabi Nuh, tapi salah satu putranya dari Nabi Nuh menentang ini berdasarkan kepandaian daripada kemampuan daripada akal. Akal ini ada dua yang dimaksud. Akal yang dilakukan secara pandangan dohiriyah, akal yang bisa digunakan untuk mengetahui kebesaran Allah. Contoh, kalau kita perhatikan kebesaran Allah, penciptaan yang dijadikan matahari, bintang, bulan dan seisinya, apakah ada upahnya? Kalau pandangan kita memikirkan untuk memperoleh dunia, pasti kita akan mencari upah. Ini bedanya akal difungsikan. Kalau akal difungsikan untuk kepentingan dari sifat materi, bukan sifat-sifat kepentingan Allah, berarti artinya dia sudah meletakkan akalnya di dunia. Dia memandang dunia itu untuk mengambil kekayaan. Ada memandang pada dunia ini untuk mengetahui kebesaran keagungan Allah. Maka putra Nabi Nuh ini menjadi tersesat karena dia menggunakan sistem yang mana yang diketahuinya, dan apa yang diketahui oleh manusia ini itu terbatas sekali, limit, dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Maka logika daripada yang dimiliki manusia ini ternyata membunuh dirinya sendiri, karena pada waktu itu membuat satu keanehan dan keganjilan dari Nabi Nuh. Padahal lupa Nabi Nuh sekali-kali tidak pernah melakukan itu berdasarkan dari akalnya. Hudaka lil muttaqin, selalu mendapatkan petunjuk itu dari Allah Rabbul Alamin, yaitu membuat kapal di tengah alun-alun, katakan di terminal yang jauh dari laut, yang jauh dari pantai, di dalam tengah kota. Apa tidak disebut orang gila? Secara umum yang bukan umum, yang mana Nabi Nuh membuat kapal itu. Di balik rahasia yang demikian itu, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Alimu syiri fi khalqillah, Allah berrahasia dengan apa yang dijadikan. Maka setelah diketahui bahwa anak ini melihat perubahan yang sangat menyolok terhadap orang tuanya, kenapa bapak saya menjadi gila? Membuat kapal pun bukan ukuran normal. Kalau normal katakan 50 meter
ini membuat kapal ini bisa 5.000 meter di kapal Nabi Nuh. Yang mana membuat kebingungan, maka berjalanlah akal secara real. Bicara realnya, tidak mungkin membuat kapal seperti itu apa. Ini ada kelainan jiwa. Tidak mentaati yang namanya orang tuanya, maka dia berkeras untuk naik di atas gunung dan naik lagi di atas pohon yang tinggi. Kalau memang itu ada banjir, memang itu ada musibah, pasti air tidak akan sampai ke gunung. Jadi ada ilmu yang bisa diterima akal, ada ilmu yang bisa dipahami dengan hati. Jadi kalau kita menuntut ilmu agama ini, sekali lagi saya beri nasihat, bukan dipahami oleh akal, tapi dipahami oleh hati. Hati yang menerima daripada petunjuk hidayah itu. Sebab kalau diterima dengan akal, terbatas sekali pengetahuan itu cukup dengan disebut muamalah, yaitu kita sekolah jurusan teknik dokter, ambil kimia, ambil jurusan alam, ini bisa dipikirkan dengan akal. Tapi secara ilmiah agama ini tidak bisa ditempatkan pada akal, tidak akan mampu. Akal hanya menyalin dan menjaring pada nasihat, tetapi pengamalan, pelaksanaan adalah hati yang khusyuk. Nah, demikian sehingga kapal yang sudah jadi itu terbukti kekuasaan Allah. Semua berpasang-pasangan, anjing berpasangan, kucing berpasangan, burung berpasangan, gajah satu pasangan, semua berpasang-pasangan masuk di kapal bahteranya Nabi Nuh. Andai kata tidak ada Nabi Nuh, kita ini tidak ada sekarang. Ini perumpamaannya. Kemudian diartikan kata-kata, kenapa kita harus masuki kapal Nabi Nuh? Karena kapal Nabi Nuh itu keselamatan. Artinya jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan majelis zikir, jangan tinggalkan majelis ilmu dan guru-guru kita. Karena inilah puncak dari keselamatan. Kalau tadi sudah tidak lagi mengenal ulama seumur hidupnya, maka Allah mengancam 3 perkara tadi. Yang pertama, tarfa'u barakah min kasbi wa sayakhruju minad dunya. Kami angkat berkat usahanya sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan hina. Ini pertama. Yang kedua, yusallitullahu ala minas sultana dolima. Andai kata jadi pemimpin atau kepala departemen instansi, pasti tidak mengenal halal dan haram. Artinya dia tidak akan bisa membedakan dari mana hasil usahanya, dan pasti mereka terpeleset di dalam urusan. Yang ketiga, Allah mengancam akhir hayatnya, matinya tidak bawa iman. Nah, kalau masuk di kapal Nabi Nuh, jaminan keselamatannya. Tidak ada satu pun ada seseorang bertanya, Nabi Muhammad SAW ini pemimpin umat dunia. Saya mau tanya, apakah Nabi punya rumah? Nabi tidak punya rumah. Apakah Nabi punya warisan? Warisan Nabi kitabullah, Quran dan Sunnah. Kita yang mengambil
di sana. Jadi kalau kau ingin selamat di hidup kamu, berpeganglah dua pedoman, kitab Al-Quran dan hadis, dan mengetahui dengan benar. Maka kalau manusia tidak mengetahui, dia akan bicara, ini nasib saya, ini takdir saya, ini sudah yang kami tentukan. Sekali-kali Allah tidak berubah nasib manusia. Kalau manusia tadi tidak merubah, yang dulu aku fakir, sekarang aku menjadi kaya. Yang dulu aku bodoh, sekarang aku jadi mengerti. Sejak aku bertemu dengan ulama, ya, maka dengan demikian bisa mengambil pilihan dalam hidup. Jadi manusia hidup ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengambil dua pilihan. Pilihan ashabul yamin atau ashabul shimali, pilihan golongan kanan atau kiri. Itu bukan dari Allah Ta'ala yang memutuskan kita, tetapi kita harus berani mengambil keputusan dalam hidup ini. Dan tidak boleh ada keraguan sekecil apapun, karena sifat keraguan itu sudah diterangkan di Al-Quran. Waswasil khannas, waswas itu adalah min syarr, artinya kejahatan. Jadi antar mengambil pilihan waswas ini, jangan sekali-kali kita memutuskan perkara itu dengan kemampuan kita, tapi memutuskan satu perkara ini al-mudzakarah, diskusikan dulu, musyawarahkan terlebih dahulu, pertimbangkan lebih dahulu, pikirkan lebih dahulu, dan jangan cepat mengambil keputusan. Dan jangan mengambil keputusan dalam hidup ini kalau kita lagi galau dan lagi stres, kita lagi bingung, lagi tidak nyaman mengambil keputusan yang diambil seseorang yang dalam keadaan kacau, itu adalah syaitan dan salah. Dan sesuatu yang diambil keputusan itu yang galau, itu pasti salah. Kita marah, mengambil keputusan, itu salah. Ambil keputusan bagaimana saya kerja, bagaimana usaha dengan emosional, itu salah. Tenangkan dulu, tenangkan dulu pikiran, baru ambil keputusan, itu yang penting. Jangan emosional. Ini satu riwayat, yang mana riwayat ini sudah sering katakan, sering kita ungkapkan sebagai modal pedoman bagi kaum hawa. An-Nisa. Begitu akhlak Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Sayyidah Fatimah ini putri Nabi yang paling dicintai, Al-Imamu Nisa'ul Jannah, manusia yang pertama kali masuk surga, dan kita kaum hawa itu masuk di belakangnya Sayyidah Fatimah. Dengan umur 12 tahun sudah sembahyang 1000 rakaat. Bahkan waktu nikahnya Sayyidah Fatimah ini tidak ada baju untuk kemanten, bahkan sobek, kelihatan pinggangnya, maka ditutup dengan durinya kurma.
meninggalnya umur 28 tahun, belum sempat menikmati hidup yang banyak. Hari-hari menderita terus-menerus, bahkan meninggalnya pun tidak ada menutupi kain penutup pada badannya. Jadi kain untuk menutup badannya tidak ada. Manusia yang paling dicintai, ya qurrati ayun, biji mataku, Sayyidi Sayyidatina al-Batul, disebut Batul karena tidak pernah datang bulan. Siti Fatimah tidak pernah haid, tidak pernah punya darah kotor. Allah telah sucikan Siti Fatimah. Tapi kenapa Allah demikian menghinanya, artinya terhinanya, bahkan mau keluar dari kamarnya. Ada tamu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan Siti Fatimah itu sombong, tidak menemui sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, ketahuilah, Siti Fatimah gak keluar kamar, tidak keluar menemui kita disebabkan gak punya kudu. Takutnya dia itu kelihatan auratnya, rambutnya kelihatan dari sahabat. Sembunyi di bilik itu Siti Fatimah yang sangat dicintai. Masuklah Rasulullah SAW di bilik, melihat ternyata Siti Fatimah tidak pakai kudung, maka gamis ini disobek sama Rasulullah, dipotong, disobek bawah kakinya ini, diberikan untuk menutup pada rambut. Baru Siti Fatimah keluar, terkejut yang namanya sahabat-sahabat. Kau merasa sangka buruk kepada saya Fatimah? Kau lihat sendiri putri, tidak mempunyai kudu. Dia bukan gak keluar karena apa? Malu, gak ada yang dipakai. Kenapa putri Nabi demikian ini sebagai suri tauladan bagi ukuran-ukuran wanita Hawa? Bahkan sabda Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, yang aku takutkan nanti umatku bukan masalah fakir dan miskin, bukan kekurangan tidak makan, bukan kekurangan tidak berpakaian, tapi yang aku takutkan saat terbukanya pintu dunia untuk kesempatan-kesempatan itu kepada mereka. Kesempatan, begitu kesempatan pintu dunia dibuka oleh Allah Ta'ala, itu yang aku takutkan mereka tidak bersyukur lagi kepada Allah. Maka disitulah petunjuk-petunjuk yang jelas. Orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk niscaya akan hanyut dengan pengaruh-pengaruh dunia. Jadi sebenarnya hidup ini tergantung kita meletakkan lingkungan. Kalau lingkungan kita itu lebih dominan kepada hal-hal yang sifat-sifatnya ini merupakan Allah, sesungguhnya imanmu adalah sahabatmu. Jadi imanmu cermin itu sahabatmu. Kalau sahabatmu tidak sholat, kamu akan tidak sholat. Kalau sahabatmu suka jalan terus, pasti kamu juga ikut jalan. Dan itu ukurannya 2 hari 2 malam. Kalau bergaul 2 hari, berjalan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kau bergaul saling mengingatkan, carilah sahabat yang selalu memberi ingatan, yang selalu mengajak kebaikan. Ini salah satu yang disebutkan bahwa petunjuk, orang yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita sore hari ini kita datang ini berkat rahmat karunia,
bersyukur sama Allah. Andai kata engkau tahu, andai kata engkau melihat, ditukar engkau ini dengan dua besarnya kekayaan alam semesta seisinya, maka kau akan memilih duduk bersama ulama. Saking besarnya pahala. Sedikit kronologisnya saya ceritakan, di mana Rasulullah SAW bersama sahabat Abi Dhar radhiyallahu datang berjalan di depan masjid, melihat orang kumpul-kumpul. Mampir Rasulullah SAW kepada orang-orang yang kumpul tadi. Apa yang kalian kerjakan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berzikir kepada Allah, kami bersalawat, kami baca Quran, kami bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir. Karena itu perintah Allah. Udkurukum, ingatlah kamu. Benar apa yang kau ada di dalam tempat ini untuk mengingat Allah dan berzikir, demi Allah yang nyalaku dengan kamu. Engkau tahu